Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, puji syukur kepadamu karena putramu mengingatkan kami akan hal yang sangat mendasar dalam panggilan kami. Bahwa kami harus tahu bahwa keabadian, kekekalan itulah yang Engkau janjikan kepada kami dan Engkau berikan kepada kami kalau kami setia kepadamu. Bantu kami ya Tuhan untuk tidak terpaku dan terikat kepada hal-hal duniawi yang akan hancur dan bersifat sementara. Beri kami keabadian yang dalam diri kami itu kami sadari sebagai rahmat yang harus kami persembahkan kepadamu. Terpujilah namamu kini dan sepanjang masa. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, hari ini Yesus mengingatkan kita kembali bahwa arah akhir dari perjalanan hidup kita itu yaitu kepada keabadian, kepada kekekalan, kepada sesuatu yang tak lekang oleh waktu, oleh keadaan, oleh apapun, kebakaan. Dan ini yang perlu kita sadari di saat-saat pandemi ini, ketika kita melihat kematian itu berada di depan mata kita. Sekarang varian Delta yang 10 kali lebih cepat daripada varian awal dari virus corona. Jadi seperti pencuri datang yang tidak kita ketahui kapan waktunya, dan itulah kematian. Nah, siapa yang bisa menghadapi kematian? Siapa yang tidak gentar dengan kematian? Siapa yang tidak takut dengan kematian? Nah, saya mengatakan hanya Yesus. Yesus mengalahkan kematian, menghancurkan kematian yang membuat orang takut, gelisah, cemas. Tak ada seorang pun yang dapat mengalahkan kematian. Tokoh agama manapun tidak pernah berani bicara tentang kematian. Hanya Yesus dengan mengatakan, kalau kamu percaya kepadaku, kamu tidak akan mati. Meskipun kamu mati, kamu tetap hidup. Nah, kehidupan abadi inilah yang ditawarkan oleh Yesus sekali lagi kepada kita. Dan ini bukan hanya sesuatu nanti, ya, tapi sekarang pun sudah harus kita hidupi. Bahwa kita hidup sekarang ini dalam keabadian. Maka Yesus mengatakan, carilah hal yang baka. Jangan hal yang hancur, yang sementara, yang gampang dimakan ngengat habis. Ya. Nah, apakah itu yang baka itu? Yang baka itu adalah keabadian, yaitu apa? Buah-buah roh. Dengan melakukan buah-buah roh, kebaikan, cinta kasih, kedamaian, ketentraman, segala yang baik, itu merupakan benih-benih deposito-deposito yang kita berikan kepada bank surgawi kita. Ya, bank surgawi itu. Nah, demikian juga ketika kita menimbunnya, ini lebih tinggi daripada nanti kemudian dia dalam bahasa yang sering kali muncul ditimbang, ya, yang negatif ini berkurang lalu ini menjadi lebih kuat, ya. Jadi saudaraku terkasih, semoga ya kita semua saat ini, detik ini juga, ya, sadar bahwa kematian itu di depan mata kita. Bahwa kita tidak pernah memiliki kehidupan. Kehidupan itu adalah milik Tuhan. Sekali lagi, kehidupan itu milik Tuhan, bukan milikku. Seorang teman bercerita, ya, bahwa keponakannya baru saja telepon jam 10 malam dan jam 12 akhirnya meninggal. Ada keponakan lain juga kemudian melakukan hal yang sama, telepon yang sama. Kita akan berjalan-jalan ke segala macam, dalam beberapa jam kemudian ternyata dipanggil Tuhan. Unbelievable. Tak bisa dipercaya. Mengejutkan, menakutkan. Ya. Dan bukan hanya umur yang sudah tua, umur yang sedang-sedang saja. Saudara, hidup itu bukan milikku. Hidup itu bukan milik kita. Maka hidup itu adalah milik Tuhan. Tuhan pemilik kehidupan. Dan ini harus kita sadari sungguh-sungguh, ketika hidup kita bukan milikku tapi milik Tuhan, maka itu harus menjadi suatu kekuatan kita supaya kita membuat hidup kita bukan hanya di dunia ini tetapi hidup kekal, keabadian.
Ya, supaya nanti kalau kita mati pun kita tetap hidup bersama Tuhan. Jadi Paulus mengatakan baik hidup maupun baik mati adalah kita milik Tuhan. Nah, saudaraku yang terkasih, semoga Anda, kita semua terus menimbun kebaikan, mengusahakan kebaikan. Kemarin saya dapat YouTube bahwa seorang yang bernama Agnes Mo, seorang penyanyi terkenal internasional, mendirikan klinik vaksin gratis kepada banyak orang. Ya, dengan banyak relawan dia mencoba melakukan yang kecil sekalipun tetapi bermakna bagi banyak orang. Nah, itulah dalam situasi seperti ini, beranikah kita membagikan sesuatu yang sebagian dari diri kita untuk sesuatu kebaikan? Ya, semoga kita semua saudaraku terkasih hari ini juga diingatkan bahwa kehidupan itu sangat rapuh dan kehidupan itu bukanlah milikku. Ya, maka ketika kehidupan bukan milikku, saya tidak berkuasa lagi atas udara yang harus kuhirup. Saya tidak berkuasa lagi atas pikiran saya tidak berkuasa lagi atas tubuh saya tidak bisa mengontrol lagi diri saya tidak bisa mengontrol orang lain, saya dikontrol oleh Tuhan. Tidak pernah boleh saya mengontrol apapun di luar di dalam diriku ataupun di luar diriku. Saya tidak bisa mengontrol. Kecenderungan ego kita ingin mengontrol segala sesuatu harus kita lepaskan. Jadi kalau kita mengontrol itu, tangan kita genggam. Dan ini menimbulkan ketegangan, ketakutan, kecemasan. Bukalah tangan kita, persembahkanlah tangan kita, lepaskanlah tangan kita, sehingga Tuhan bisa mengambil apa yang ada di tangan kita, tapi juga Tuhan memberikan yang lebih besar di telapak tangan kita. Luar biasa. Saudara, segala sesuatu milik Tuhan. Aku lahir milik Tuhan dan aku kembali juga kepada Tuhan. Semoga iman kita, ya, kekuatan kita jangan berdasarkan kepada hidup kita sendiri, tapi hanya berdasarkan pada Tuhan. Semoga Tuhan menguatkan kita. Dan Paulus dalam bacaan pertama hari ini melukiskan bagaimana perjuangan pergulatannya ketika mewartakan kabar gembira, mewartakan kabar Yesus. Kabar gembira itu adalah Yesus sendiri, harta kita yang paling besar, yang paling mulia, yang harus kita cari. Itulah harta yang harus kita cari dalam hidup ini. Jangan mencari yang lain yang gampang habis, tapi harta yang luar biasa, yang tak akan habis, yang ada dalam diri kita. Yesus, Bapa dan Roh Kudus. Maka mohonlah Roh Kudus supaya kita bisa mengalami Yesus, mengalami Bapa, dan mengalami Bunda Maria. Bersama Bunda Maria mempelai Roh Kudus, kita dihidupkan, dikuatkan, dan mencari Dia dalam keseluruh hidup kita. Semoga Anda, kita semua sekarang ini juga disadarkan akan segala kekayaan itu, ya, harta itu. Ya, kita tidak perlu takut dengan coronavirus tentu saja, meskipun harus tetap tetap setia, tetap disiplin di dalam menjaga kehidupan. Seandainya terjadi pun, ya, seandainya terjadi sekali lagi, kita tetap bersandar kepada Tuhan yang Maha Kasih, Maha Agung, yang menjanjikan kebaikan, keabadian dalam diri kita. Semoga Anda dan saya sungguh-sungguh mengerti dan memahami sekarang, now and here, bahwa Tuhan abadi, kekal, sekarang ini juga, saat ini juga. Ciptakanlah, buatlah segala yang kekal demi kebaikan banyak orang. Tuhan memberkati Anda, menguatkan Anda, dan menyembuhkan Anda. Bagi Anda yang sakit, dengan penuh iman bersandar hanya kepada Yesus, Tuhan kami, Tuhan kita. Berkat Tuhan melimpah dalam diri kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.